Namanya Zones Telcel, Tata Surya. Dalam bahasa si kulit pucat yang kami sebut company. Mereka adalah 3 serangkai yang namanya sudah berdendang sejak 2 tahun lalu, 1958. Keji, membunuh, memangsa. Kata-kata tersebut akan terus berendengan dengan si Tata Surya. Berani sebut namanya? Zones Telcel. Aku sudah buat radio tanpa gelombang masing-masing untuk kalian. Rekatkan di belakang telinga. Komunikasi di dalam akan sangat sulit. Mengingat cuma ada 3 orang yang akan menculik domba-domba di Bank Indonesia. Sirius namanya. Perempuan asal tanah si Beirut direkrut Rigel karena keahliannya mengoperasikan teknologi elektronik. Rigel menemukan Sirius, si bintang navigasi, sebagai pengarah Zones Telcel tiap gerakannya dalam surat kabar. Nama asli Sirius tertulis dengan gelar buronan karena hutang besar yang dibuatnya. Besar sekali, sampai Sirius tidak ada pilihan lain selain ikut bersama Rigel. Bisa, tapi kau harus hafal betul tema Indonesia. Dokumen sudah aku duplikat untuk masing-masing dari kalian. Lihat segala profil yang akan berkunjung pada bank hari ini. Tapi tetap fokus pada target kita. Rencana ini akan berhasil jika radiomu bagus dan omonganku didengar pun dilaksanakan. Dia Capella, otak dari Zones Telcel. Perencana ulung dengan keunggulannya dalam mengumpulkan informasi. Tidak heran, mantan anggota Badan Intelijen Negara, bergabung dengan Zones Telcel dan meninggalkan karir pengabdiannya kepada negara di BIN. Hanya sekedar perbedaan ideologi, si idealis. Kita diam dulu. Bayangkan saja dulu jika kita bisa mendapatkan 10 juta rupiah dari bank tersebut. Kita akan menjadi 3 orang terkaya di negara yang ekonominya hancur seperti ini. Yang negara yang dihantui oleh hutang dan inflasi. Dan dengan uang tersebut kita bisa pergi ke Dubai. And we will drink and Martin dance and cruise. Kepala dari Zones Telcel, konsumtif, keji, licik. Dia yang membangun setiap ide gila yang diambil oleh Zones Telcel. Dia yang merekrut Sirius dan juga Capella. Dia adalah Rigel, bintang paling terang sepanjang waktu. Aku. Kamu tanya aku? Nggak tahu. Ingat saja suaraku. Nah, ada pergi ya? Oke, nanti kamu dijemput Michelle ya? Gak usah kok, gak usah. Gimana? Gak usah dijemput. Kamu tahu Pak Ambar gak? Iya, kenapa? Dari penghasilan pembangunan, kita mendapatkan sebanyak 12 juta. Oh iya? Wah, selamat ya Mbak. Aku pergi dulu ya. Oke. Iya, thank you. Iya. Kepala pemerintah yang sangat sibuk dan penuh dengan kejutan. Tiada hari tanpa cerita yang mengesankan dan panas. Carla Barnett, ibuku yang memiliki ratusan bahkan ribuan agen untuk negara. Terkadang sangat tegas memang, tetapi dia tetaplah seorang ibu yang sangat penyayang. Sering membantu, disiplin, dan juga perfeksionis. Selalu ada di saat ibuku membutuhkan bantuan, karena memang itulah tugasnya. Terkadang sikapnya yang terlalu serius dan tunduk dengan ibuku membuatku jengkel. Sekretaris dari Gobierno Fuerte, Amanda. Siang, Bu. Baik, Bu. Saya akan segera menjemput Valeri pada pukul 5. Iya, Bu. Untuk urusan dengan Bank BHM sudah diselesaikan oleh Nona AS. Semuanya berjalan dengan baik. Nama tiap-tiap bagian dari Zones Telcel kami samarkan demi menjaga rapat identitas asli kami. Masing-masing dari kami tidak tahu menahu latar belakang kehidupan pribadi kami. Hanya Rigel, dia tahu Sirius dan aku tidak tahu siapa Rigel dan Sirius. Sirius tidak tahu siapa Rigel dan aku. Kamu, kalau durasi penyanderaan kita akan lebih dari 2 hari, kita akan menyerahkan tawanan berapapun uang tebusan yang mereka tawarkan. Begitu. Ya tentu Rigel, kamu berharap apa? Dia anak agen pemerintah, darah lengket company.
Teknologinya pasti jauh lebih canggih daripada punya Sirius. Kita zona stelsel kalau kau lupa. Bodoh ya? Kita zona stelsel berapa orang? 3 orang. Sebutkan siapa yang menunggangi kita. Tidak ada selain otak lamban kalian. Oke, stop. Sepakat. Lanjut. Bagaimana caranya? Kita bisa jaga koneksi radioku. Itu kan masuk rencanamu kan? Kalau sampai radio menghambat rencana kita, siapapun orangnya, tangani siapapun tugas yang terbengkalai. Oke, semuanya tetap di bawah instruksi gua. Ingat job desk masing-masing ya. Serius, jangan lupa putus koneksi dari BI, jangan sampai bocor ke lingkungan luar. Rigel, pastikan. Jangan beritahu dan perintah. Apa yang harus gua lakukan? Serah. Serius, kau aturlah semua perangkat komputer yang ada di sini. Jangan sampai ada yang bocor sedikit pun, karena akan berbahaya jika demikian. Serta hancurkan juga segala CCTV agar kita tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Baik, aku akan segera ke lantai 1 untuk memeriksa semuanya. Rigel, aku akan ke gerbang depan dan memastikan seluruh pintu telah tertutup rapat. Kau tunggu di sini sampai Valerie datang bersama teman-temannya. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Nah, anak-anak, inilah sejarah dari Bank Indonesia yang telah didirikan semenjak tahun 1810. Sekarang Bapak akan memberikan kalian waktu bebas untuk menjelajahi bangunan ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi Bapak berikan ya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Oh, it's time of students. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan maksimal 3 orang tiap kelompok. Tugas menjadi tugas kelompok. Saya ulangi, tugas menjadi tugas kelompok. Karim, Adriano, kita sekelompok aja yuk. Ayo. Kan kita udah mau ngerencanain foto-foto buat koleksi di bank gak sih? Oh iya juga ya. Mending kita di sekitar lantai 1. Ayo deh. Mau lantai berapa? Kita sekitar sini aja. Jadi yuk. Oke. Ya, guys. Serius cepat lantai 1 mereka sudah datang. Terus kemana sih? Rigel, para domba kecil itu udah ke lantai 1. Cepat datang, kita gak boleh telat sedikit pun. Kamu dan aku ke lantai 1. Terus kemana? Bukannya dia yang bertugas menjaga lantai 1. Aku juga tidak tahu dia menghilang. Sudahlah, kita saja ke sana. Nah di situ gak sih? Kalian berdua ya? Bangun! Diam, gak usah banyak ngomong! Ternyata mudah ya rencana kita. Hanya sekali tangkap, domba-domba ini bisa langsung masuk mobil. Domba! Kalian sebut kami domba! Sampah! Aku di mana? Kita di mana? Kalian siapa? Udah bangun ya? Perkenalkan, aku Sirius. Aku adalah sejenis yang gila IT. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Aku Kapela. Aku yang paling waras di sini. Enak aja. Belum tahu aja dia kalau udah ngamuk dan cerewet kayak cacing kepanasan. Di antara 2 orang ini, kami bertiga, akulah yang paling dewasa, paling bisa diandalkan, waras di sini. Kalian kalau ada pertanyaan gak usah ragu-ragu tanya ke saya. Aku Rigel, ngomong-ngomong. Jangan dengerin Rigel, gak akan benar. Udah pokoknya kalian gak bakal disakitin di sini. Kawan lama, kapan kalian bakal ngirim propagandanya? Hah? Valerie, maksudnya? Tenang Valerie, penyebaran filenya sudah aku kirimkan melalui media platform internet. Semuanya akan terkirim dalam waktu sedekat.
Yo, Duazen. Sudah sejak tahun terakhir kita tidak pernah berjumpa. Masih ingatkah kamu dengan kami? Di sini kami cuma ingin memberitahumu, atau mungkin kamu sudah menyadarinya, bahwa kali ini kami bermain sedikit lambat. Nah, dan percayalah, kali ini kami tidak akan menimbulkan korban sama sekali. Lagi pula, sejak kapan kita menimbulkan korban? Ya, jadi untuk kali ini kami cuma bermain dengan anak-anak dari Inside of Students. Tamu-tamu kita diantaranya terdapat Karen Grainer, terus ada Adriano Cole, dan tidak mungkin kita lupa bintang utama kita hari ini, Fowler Barnett. Fowler Barnett itu merupakan anak tunggal dari Carla Barnett, kuda hitam dari segala komponen pemerintah di negara ini. Tunggu, ini juga ya? Kenapa kita milih Fowler Barnett? Tenang Carla, anakmu akan baik-baik saja. Cuma nih, pemerintah kayaknya harus lebih cepat bergerak untuk mengatasi kami kali ini. Ya, walaupun kalian masih memiliki segala urusan hutang dan inflasi yang harus ditangani sih. Atau kalau tidak berani, Carla Barnett saja yang atas kami. Itu boleh juga sih. Tapi akhir ceritanya akan tetap sama. Semangat menghadapi krisis ekonomi. Para kuda pemerintah bejat, rakyat Indonesia malang sekali. Ibu! Mana kalori? Ibu bisa. Ini urusan kita, Amanda. Rekrut Mario. Baik, Bu. Halo, ini Inspektur Mario. Dengan siapa saya berbicara? Halo Inspektur, bagaimana harimu? Dengan siapa saya berbicara? Serius. Anak saya serius. Gimana kabar Valerie? Kenapa kamu melakukan ini? Oh, seharusnya sih kamu tidak tenang. Iya nggak Bu Barnett? Bingung ya? Waduh, lihat deh. Ini kekayaan keluarga Barnett terus bertambah 50.000 setiap detiknya. Penting gak sih informasi ini? Apa maksud kamu? Ibu tenang, jangan buat keadaannya mencurigakan. Jenis Tasya sedang menjebak kita. Kenapa Anda tidak memberitahu alasan sebenarnya? Mengapa Anda melakukan hal ini? Kenapa ya? Saya juga kurang tahu sih kenapa negara ini 15 tahun setelah merdeka malah dihadapi inflasi dan hutang. Rakyat sengsara. Salah siapa ya ini? Valerie Barnett. Apa yang saya lakukan? Jangan macam-macam menurut saya. Ibu, ini bisa dicurigai, ini lingkungan polisi. Wah, tenang Bu Carla. Halo serius, ini Mario. Jawab pertanyaan ini dengan ya atau tidak. Anda tahu berapa jumlah uang pembangunan yang salah pengalokasian? 10 juta rupiah. Ya atau tidak? Ini semua ada hubungannya dengan uang itu? Bapak Mario bisa langsung tanyakan Ibu Valerie Barnett, gadis tawanan kami. Saya mau dengar dulu Valerie. Valerie sayang, kamu di sana? Mah, tolong jujur, Mah. Semua tidak akan berhasil jika Mama dan Amanda tidak bekerja sama dengan polisi. Merdeka Indonesia. Nona Carla Barnett, berapa jumlah penggelapan dana uang yang Anda gelapkan? Apa? Apa maksudnya? Anda bisa saya tuntut pasal penuduhan dan pencemaran nama baik. Pokoknya itu gak bisa terjadi. Itu bukan berita yang benar. Anda ditangkap karena telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perbuatan yang merugikan kekayaan negara. Anda dapat dipidana seumur hidup. Diam!